Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggar Pandu Yudagara dengan NIM terakhir 228. Di sini saya akan mempresentasikan layout dari PT PAL Indonesia. Layout perusahaan mengacu pada tata letak fisik dan organisasi fisik dari berbagai elemen dalam perusahaan seperti kantor, pabrik, atau fasilitas lainnya. Misalnya, mencakup pengaturan ruang kerja, peralatan, dan sumber daya dalam perusahaan untuk mencapai efisiensi, produktivitas, dan tujuan bisnis tertentu. Desain layout perusahaan yang baik dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas, kenyamanan karyawan, penghematan biaya, dan efisiensi operasional secara keseluruhan. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu sejarah PT PAL Indonesia. PT PAL Indonesia atau biasa disebut Persero adalah perusahaan pembangunan kapal terkemuka di Indonesia. PT PAL Indonesia didirikan pada 17 Juli 1971 di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Perusahaan ini awalnya didirikan sebagai fasilitas galangan kapal untuk memproduksi dan memperbaiki kapal laut dan peralatan maritim. Seiring berjalannya waktu, PT PAL Indonesia mengembangkan berbagai jenis kapal, termasuk kapal perang, kapal penumpang, kapal kargo, kapal selam, dan kapal pengeboran minyak. Baik, kita akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu tata letak fisik dalam perusahaan pembangunan kapal. Seperti PT PAL Indonesia dapat bervariasi tergantung pada ukuran, fasilitas, dan jenis kapal yang diproduksi. Secara umum, tata letak ini dapat mencakup beberapa elemen seperti yang pertama, galangan kapal. Ini adalah area di mana pembuatan dan perakitan kapal dilakukan. Galangan kapal biasanya mencakup dermaga, dry dock atau basic kering, dan area produksi untuk perakitan dan penyusunan kapal. Yang kedua, fasilitas manufaktur. Ini mencakup tempat pembuatan dan perakitan komponen kapal seperti mesin, peralatan elektronik, dan sistem navigasi. Dan yang ketiga, gudang dan penyimpanan. Fasilitas untuk penyimpanan komponen peralatan dan material yang diperlukan dalam pembuatan kapal. Selanjutnya, yang keempat, kantor administrasi. Area kantor yang digunakan untuk manajemen, administrasi, dan perencanaan proyek kapal. Selanjutnya, nomor 5, area uji dan pengecekan. Area di mana kapal diuji dan diperiksa sebelum dikirim ke pelanggan. Dan yang terakhir, fasilitas pelatihan. Jika perusahaan memiliki program pelatihan atau pendidikan, maka mereka mungkin memiliki fasilitas pelatihan. Dari keseluruhan kesimpulan yang dapat kita ambil, PT PAL Indonesia adalah salah satu galangan kapal terkemuka di Indonesia yang memiliki kontribusi penting dalam industri maritim. Mereka memiliki sejarah panjang dalam membangun berbagai jenis kapal, termasuk kapal perang, komersial, dan penumpang. PT PAL juga memiliki pengalaman dalam produksi kapal selam. Sebagai perusahaan yang terus berkembang, PT PAL Indonesia merupakan pemain kunci dalam memajukan sektor maritim Indonesia dan memiliki potensi untuk kerjasama lebih lanjut di masa depan. Baik, demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian saudara. Semoga kita dapat berjumpa kembali di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.